لله الذي أرسل رسوله بالهدى رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي ونفسي ونفسكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو الأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seringkali dalam hidup ini kita merasa kecil, seringkali di dalam hidup ini kita merasa kotor, merasa tidak pantas ketika malam tiba dan kita sendiri di hadapan Allah. Kita teringat dosa-dosa yang kita tumpuk, dosa mata yang salah memandang, dosa lisan yang salah berucap, dosa tangan yang salah mengambil, dan dosa kaki yang salah melangkah. Tumpukan dosa itu kadang terasa seperti gunung yang begitu besar, sementara amal kita terasa hanya seperti kerikil yang tak ada artinya. Lalu bisikan pun datang dari syaitan, sungguh kamu terlalu kotor, mana mungkin Allah mau mengampunimu, dosa sebesar itu mustahil diampuni. Bisikan itu membuat kita putus asa, membuat kita merasa jauh dari Allah, dan akhirnya membuat kita malas untuk kembali kepadanya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita mengkaji dan merenungi satu sifat Allah yang Maha Agung, yang jika kita pahami dengan benar akan meruntuhkan semua tembok keputusasaan itu. Tema kita hari ini adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, rahmat secara sederhana berarti kasih sayang, belas kasihan atau karunia. Namun dalam konteks sifat Allah Subhanahu wa taala, rahmat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, rahmat Ar-Rahman. Ini adalah rahmat yang umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, orang beriman, orang kafir, bahkan hewan dan tumbuhan. Semua mendapatkan rahmat ini. Buktinya kita semua masih bisa bernafas, jantung kita masih berdetak, matahari masih terbit memberi cahaya. Inilah rahmat Allah yang disebut rahmat Ar-Rahman. Yang kedua, rahmat Ar-Rahim. Ini adalah rahmat yang khusus yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan taat, terutama di akhirat kelak. Rahmat inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita bicara bahasa rahmat Allah, kita bicara tentang kasih sayangnya yang tak terbatas, yang meliputi dunia dan akhirat. Untuk memahami betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan yang luar biasa. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang ibu yang terpisah dari anaknya dalam sebuah tawanan perang. Ketika ia menemukan anaknya, ia langsung memeluknya dengan erat dan menyusuinya. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, menurut kalian, apakah ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Bayangkan hadirin sekalian, kasih sayang seorang ibu yang kita anggap sebagai puncak kasih sayang di dunia, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya terbakar api, maka Allah jauh lebih tidak tega melihat hambanya yang tulus memohon ampunan terus berada dalam siksaan. Logikanya sederhana, rahmat adalah sifat zatiah Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari esensinya dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang tertulis di atas arsy-Nya, Inna rahmati sabaqat ghadabi.
sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Ini adalah fondasi keyakinan kita, sebelum ada murka, rahmat sudah ada terlebih dahulu. Pintu ampunan selalu lebih besar, pintu ampunan selalu lebih lebar daripada pintu hukuman. Allah lebih suka mengampuni daripada menghukum. Mengapa? Karena Dia adalah Allah Al-Ghafur Ar-Rahim Al-Wadud, yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Mencintai. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang hamba harus seimbang antara dua sayap, yaitu sayap khauf, sayap rasa takut, dan sayap roja, sayap rasa harapan. Takut akan azab Allah membuat kita berhenti berbuat maksiat, namun harapan akan rahmatnya Allah membuat kita tidak pernah putus asa dan selalu optimis untuk kembali kepadanya. Jika hanya takut, kita akan frustasi. Jika hanya berharap tanpa rasa takut, kita akan meremehkan dosa. Ketika kita benar-benar meresapi luasnya rahmat Allah, ada dua konsekuensi yang lahir. Pertama, optimisme dan semangat bertaubat. Kita tidak akan pernah merasa terlambat untuk kembali. Sebesar apapun dosa kita, rahmat dan ampunan Allah jauh lebih besar. Ini melahirkan semangat untuk terus memperbaiki diri. Yang kedua, husnuzon kepada Allah. Kita akan selalu berprasangka baik kepada Allah, bahkan ketika kita diuji dengan kesulitan. Kita yakin bahwa di balik ujian itu ada rahmat Allah yang tersembunyi. Ada dua pandangan ekstrim yang salah bertentangan dengan pemahaman rahmat Allah ini. Yang pertama, yaitu pandangan kaum yang putus asa atau kaum qunut. Ini adalah bisikan syaitan yang tadi kita bahas sejak awal. Mereka merasa dosanya terlalu besar sehingga Allah tidak mungkin mengampuni. Ini adalah kesalahan besar, karena sama saja dengan meremehkan sifat Allah yang Ghafur. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Lalu yang kedua, ada pandangan yang meremehkan, yang kita sebut sebagai murji'ah yang ekstrim. Mereka berkata, santai saja, Allah kan Maha Pengampun, nanti juga diampuni. Mereka terus berbuat maksiat dengan dalih luas rahmat Allah. Ini adalah tipu daya. Rahmat Allah memang luas, tapi ia harus dijemput dengan penyesalan, pertaubatan, dan usaha untuk menjadi lebih baik, bukan dengan sengaja menantangnya. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang masyhur tentang seorang lelaki dari Bani Israil yang telah membunuh 99 orang. Ia ingin bertaubat, lalu bertanya kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah itu kaget dan berkata, dosanya terlalu besar, tak ada ampunan baginya. Akhirnya ia genapkan korbannya menjadi 100 dengan membunuh si ahli ibadah. Tapi keinginan tobatnya masih ada. Ia bertanya kepada seorang alim lainnya. Orang alim lainnya itu berkata, siapa yang bisa menghalangi antara dirimu dan tobat? Tentu ada ampunan bagimu. Pergilah ke suatu negeri yang jauh dari sini. Di sana banyak orang-orang yang saleh. Hiduplah bersama mereka. Di tengah perjalanannya, ajal menjemput. Malaikat rahmat dan malaikat azab pun berebut. Malaikat rahmat berkata, ia sudah berniat bertaubat, maka surgalah tempatnya. Akan tetapi malaikat azab berkata, ia belum berbuat baik sama sekali, nerakalah tempatnya. Allah pun memerintahkan mereka mengukur jarak dari tempat dia berbuat dosa ke tempat dia ingin berhijrah. Ternyata jasadnya sedikit lebih dekat ke negeri tujuan dia berhijrah. Maka malaikat rahmat yang membawanya masuk ke surga. Perjalanan dari kisah ini, bahkan dosa membunuh 100 nyawa pun masih berada dalam cakupan luasnya rahmat Allah selama ada niat tulus untuk kembali. Maka janganlah berputus asa. Sebesar apapun dosa kita, pintu rahmat Allah akan selalu terbuka.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasala ghair ainin bin nazar wa auzanan bil khabar amma ba'du. Faya ibadallah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Dari apa yang kita renungkan pada khutbah pertama, jelaslah bahwa keputusasaan adalah senjata syaitan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ganti rasa putus asa itu dengan rasa harap yang membara. Namun ada satu cara praktis untuk mengundang rahmat Allah agar turun kepada kita. Caranya adalah dengan menebarkan rahmat kepada sesama makhluk. Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai." Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi siapa yang ada di langit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ingin dapat rahmat Allah, maka sayangilah istri dan anak di rumah. Maafkanlah kesalahan teman di kantor, maafkanlah kesalahan teman-teman di kampus. Maafkan batur tetangga yang kesusahan. Beri makanan kepada hewan-hewan yang kelaparan di jalan. Setiap kasih sayang yang kita tebar di muka bumi ini adalah pancingan agar rahmat Allah dari langit turun kepada kita. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa memohon agar kita senantiasa disirami oleh luasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa as'aluhu min fadlihi ya'izukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar.